Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas soal fisika yang bisa kalian jadikan latihan soal ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Jangan lupa di like dan di share video ini kalau video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa terus dapat update untuk soal-soal latihan yang bisa kalian gunakan sebagai materi dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal yang udah Koko sediakan di sini. Di soal ini ceritanya adalah dari suatu permainan yang ada di suatu taman rekreasi. Passengers loop the loop in a vertical circle. Jadi ceritanya ini sepertinya ngomongin tentang roller coaster. Jadi ada suatu loop the loop in the vertical circle. Jadi ada suatu lintasan melingkar, melingkarnya itu vertikal. Dia sebut sebagai loop the loop. The loop has radius 7 meter. Loop ini memiliki jari-jari atau lintasan ini memiliki jari-jari 7 meter. Kemudian ada seorang penumpang masanya 60 kg dan dia bergerak dengan kecepatan 12 meter per detik ketika dia berada di posisi paling tinggi. Jadi di posisi paling atas kecepatan dia adalah 12 meter per detik. Asumsikan the frictional forces may be neglected. Kita akan asumsikan tidak ada gesekan yang bekerja. Hitunglah for the passenger when at the highest point. Perhatikan fokus soalnya. Kita akan menghitung suatu kondisi titik tertinggi. Jadi di titik tertinggi, berapakah centripetal acceleration-nya dan berapakah gaya yang diberikan oleh kursi kepada passenger itu. Kalau Koko bayangin atau Koko ilustrasiin, misalnya ini lintasan melingkarnya. Bayangkan itu sebagai bagian dari lintasan melingkar, lingkarannya gede gitu nanti. Akan ada kondisi paling tinggi, yaitu kondisi di paling atas ini. Jadi passengernya ada di atas ini. Misalnya di dalam suatu kursinya ya, kalau kita main roller coaster, kita pasti duduk di atas kursi. Nah, waktu di posisi paling tinggi, ada dua gaya yang bekerja pada passenger itu. Kita ngomongin gaya yang bekerja pada orang, bukan pada tempat kita duduk, tapi pada orangnya. Gaya yang bekerja pada orang itu yang pertama adalah gaya berat. Jadi bayangkan di sini ada orang di dalamnya. Oh, gambarnya gitu aja ya, anggap itu orang. Ada gaya berat bekerja pada orang, kita kasih nama weight atau mg. Selain gaya berat, ada satu gaya lagi yang bekerja pada orang ini, yaitu gaya normal contact force. Normal contact force itulah gaya yang diberikan oleh kursi kepada passenger. Jadi bagian yang kedua ini berbicara tentang normal force-nya berapa. Karena posisi di paling atas itu kita terbalik. Kalau kalian main roller coaster di posisi paling tinggi, kepala kalian pasti di bawah, kursinya ada di sini. Maka normal contact force-nya itu mengarah ke bawah. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan arah dari normal contact force. Kalau Koko gambar, inilah normal contact force-nya. Nah, yang pertama kita akan hitung centripetal acceleration-nya. Di posisi paling tinggi, centripetal acceleration bisa dihitung karena kita udah tahu formula dari centripetal acceleration. Formulanya adalah V kuadrat dibagi R. Karena kita ngomongin posisi paling tinggi, maka kecepatannya harus kecepatan di posisi highest. Dan kecepatan di highest point-nya adalah 12. Jadi 12 kuadrat dibagi 7 jari-jarinya. Kalau kita hitung 12 kuadrat bagi 7, hasilnya adalah 20,6 meter per second kuadrat. Inilah centripetal acceleration di highest point atau at the highest point. Yang kedua, kita akan menghitung force
yang diberikan oleh kursi terhadap passenger. Ini yang kita sebut sebagai normal contact force. Karena passenger ini bergerak melingkar, maka sigma F-nya pasti sama dengan M dikali centripetal acceleration. M V square over R, karena dia bergerak melingkar. Nah, sigma F-nya itu adalah gaya yang mengarah atau keluar menjauhi pusat lingkaran. Karena kita ngomongin gaya sentripetal atau percepatan sentripetal. Karena dua gaya kita mengarah ke pusat lingkaran, maka dua gaya ini akan bernilai positif. Kalau ada gaya yang mengarah menjauhi pusat lingkaran, ini akan bernilai negatif. Koko punya semuanya mengarah ke pusat nih. Maka dua-duanya akan bernilai positif. Kita boleh tulis N tambah mg sama dengan M dikali centripetal acceleration. Normal kita mau cari, massa itu 60, percepatan gravitasi 9,81, massa 60, centripetal acceleration 20,6. Kalau kita kalkulatorin, kita akan dapat hasilnya adalah 20,6 dikali 60 dikurang 60 kali 9,81. Kalau Koko nggak salah hitung, jawaban kita adalah 646 Newton. Koko bulatkan sampai 3 angka penting ya. Jadi 646 Newton. Inilah normal contact force-nya. Ini jawaban bagian pertama. Ini jawaban bagian kedua. Nah, selesai untuk poin yang A. Sekarang kita akan lihat poin berikutnya. Di poin berikutnya dia bilang, penumpangnya sekarang move round and descends to the bottom of the loop. Jadi dia bergerak dari atas ini mungkin ke bawah sampai dasar lingkaran. Jadi dia bergerak melingkar dan turun atau mengarah ke bawah sampai ke bottom of the loop. Hitunglah. Sekarang kita akan hitung kondisi di bawah. Hitunglah yang pertama, the change in potential energy. Perubahan potensial energi of the passenger in moving from the top of the loop to the bottom. Jadi kita ingin menghitung perubahan potensial energi ketika dia berpindah atau bergerak dari posisi paling atas sampai posisi paling bawah. Kalau Koko ilustrasiin lagi, Koko nggak gambar lingkarannya secara penuh ya. Bayangin aja ini adalah bagian bawahnya. Nah, itu bagian bawah lingkarannya. Sekarang passengernya ada di bagian paling bawah di sini. Nah, ketika passengernya ada di bagian paling bawah di sana, berapa perubahan potensial energinya? Dan dalam konteks ini yang ditanya pasti gravitational potential energy. Delta gravitational potential energinya itu adalah gravitational potential energy final dikurang gravitational potential energy initial. Delta energi, akhir kurang awal. Posisi akhir itu ada di bottom. Jadi di sini adalah posisi finalnya dia. Posisi mula-mulanya ada di atas sini. Ini kondisi atau posisi initial. Nah, kita akan ambil acuan potensial energi 0 itu di bawah. Seperti biasa ya, kondisi paling rendah potensial energinya paling kecil. Jadi kita anggap aja posisi paling bawah ini ketinggiannya 0. Jadi di sini adalah H sama dengan 0. Sehingga gravitational potential energy finalnya itu adalah mg kali 0. mgh formulanya. H-nya adalah 0. Sedangkan inisialnya itu adalah mg dikali H, ketinggian mula-mulanya. Ketinggian mula-mulanya ini adalah diameter dari loop the loop. Ketinggian mula-mulanya adalah diameter. Maka dia punya MGH, H-nya itu adalah diameter dari loop the loop. Koko tulisnya pakai D aja ya.
mgd diameter. Sehingga kalau dihitung kita akan dapat 0 dikurang masanya tadi 60, G-nya 9,81, diameternya adalah 14 karena jari-jarinya 7. Kalau dihitung, dia punya perubahan gravitational potential energy itu adalah 60 kali 9,81 dikali 14. Kita akan dapat negatif 8.240 Joule. Kenapa bisa negatif? Artinya energinya hilang sebesar 8.240. 8.240,4 lebih tepatnya. 8240,4 Joule. Jadi ada energi yang hilang sebesar 8.240 Joule. Jadi kalau ditanya perubahannya berapa, kita hanya jawab perubahannya 8.240. Negatifnya nggak perlu ditulis. Jadi kalau Koko tulisnya gini, jadi change in GPE itu adalah 8240 Joule. Inilah jawaban B poin pertama. Sedangkan untuk B poin kedua, dia bilang hitunglah speed of the passenger on leaving the loop. Carilah kecepatan ketika dia meninggalkan loop. Jadi setelah di kondisi paling bawah ini, mungkin dia akan jalannya lurus, balik lagi ke dia punya platform. Tempat kita naik roller coasternya. Jadi setelah dia muter, setelah di sini dia mungkin keluar. Ini maksud dia kecepatan ketika dia leaving the loop. Dengan kata lain, kita ingin mencari kecepatan di posisi paling bawah ini. Jadi di posisi paling bawah ini berapa dia punya kecepatan. Nah, untuk menghitung kecepatannya, kita bisa gunakan conservation of energy. Jadi poin kedua, Koko akan pakai conservation of energy. Sebenarnya kita udah dipandu oleh soal ini dari pertanyaan sebelumnya. Di pertanyaan sebelumnya kita sudah menghitung ada kehilangan potensial energi sebesar ini. Ketika potensial energinya hilang sebesar ini, maka dia akan mendapatkan energi dalam bentuk lain. Karena energi kan nggak bisa hilang. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi energi nggak bisa hilang. Hanya bisa diubah bentuknya. Jadi ketika dia kehilangan potensial energi sebesar ini, maka dia akan mendapatkan energi dalam bentuk lain sebesar ini juga. Dan energi yang dia dapatkan itu pasti dalam bentuk kinetic energy. Tahu dari mana kok dia kinetic energy? Karena yang bermain di soal ini hanya potensial dan kinetik, tidak ada energi dalam bentuk lain. Dan nggak ada energi yang hilang, karena tidak ada frictional force. Jadi seolah-olah kita pakai kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di atas sama dengan energi mekanik di bawah. Jadi kalau Koko tulis dulu, Koko boleh tulis kayak gini. Kinetic energy initial tambah potensial energy initial sama dengan kinetic energy final ditambah potensial energy final. PE itu GPE ya, mungkin Koko pakai simbol atau penulisan yang sama supaya nggak bingung. GPE initial sama dengan KE final ditambah GPE final. Kinetic energy initialnya setengah mv kuadrat di posisi atas. Di posisi atas ini ada kecepatan, yaitu 12. Jadi setengah mv kuadrat, V-nya V initial, GPE initial itu adalah mgd. Kita tulis lagi aja supaya Koko bisa cancel masanya. Kinetic energy final adalah setengah M V final square. GPE final itu adalah mg times 0. Kita cancel aja masanya. Maka kita bisa menghitung final velocity atau final speed-nya berapa. Setengah dikali kecepatan mula-mulanya tadi 12.
ditambah 9,81 dikali diameter, diameternya tadi 14, sama dengan setengah dikali V final square, plus 0 nggak usah ditulis. Kalau kita hitung dari sini, kita akan dapat kecepatan finalnya. 12 kuadrat kali 0,5 tambah 9,81 kali 14 kali 2 terus diakar. Maka kecepatan akhirnya kalau Koko nggak salah hitung itu adalah 20,5 meter per detik. 20,5 meter per detik. Inilah kecepatan dia, passenger itu atau roller coaster ini meninggalkan loop the loop-nya. Dan inilah pembahasan untuk soal yang sudah Koko sediakan. Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Koko berharap bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk lihat video berikutnya atau video yang lainnya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.